Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pagi ini. Sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi napas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 11 ayat 10-15. Demikian firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih yang harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri yang kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu yang beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menuntun bangsa Israel bukan tempat yang jalannya selalu rata dan mulus, tapi ada yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan. Firman Tuhan tertulis, bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Karena itu pada waktu menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian, banyak di antara umat Israel yang tidak tahan dengan ujian dan tantangan yang ada. Mereka mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, marah, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Akhirnya, sebagian dari mereka gagal di tengah jalan dan tidak menikmati Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Saudaraku, bukan hanya bangsa Israel saja yang melewati jalan yang berliku-liku. Kita pun terkadang diizinkan Tuhan melewati jalan yang tidak rata, bahkan melalui jurang yang tajam dan dalam. Namun dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ya, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongannya. Janganlah menyerah dan tawar hati. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatannya. Saudaraku, Nabi Elia juga pernah mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, sehingga ia merasa lelah, kesepian, takut, dan nyaris frustasi, bahkan ingin bunuh diri. Namun Tuhan menolong dan menguatkan dia. Walaupun jalan yang kita tempuh tidak enak, janganlah kita lemah. Bapak Ibu Saudaraku, mari tetaplah fokus, arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang pasti memegang tangan kita dan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, Tuhan yang pegang kendali dan memimpin setiap langkah hidup kami.
Ajar kami untuk tetap taat melakukan perintah-Mu, sehingga kami dapat semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.